Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bagian surat-surat pendek, surat-surat yang mungkin lebih penting untuk kita pahami daripada surat-surat yang panjang, karena surat-surat yang pendek ini yang kita pakai dalam sholat kita, atau yang paling banyak kita baca dalam sholat kita, sehingga ikhtiar kita untuk sholat dengan khusyuk, ya, itu salah satunya harus memahami maknanya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, untuk meraih kekhusyuan itu salah satunya adalah apa yang kita baca dalam sholat, maka kita berupaya memahami setiap bacaan-bacaan tersebut. Nah, karena yang paling banyak yang kita baca dari ayat Al-Quran adalah surat-surat pendek, maka surat-surat pendek inilah yang kita upayakan untuk kita pahami. Malam ini kita masuk di surah Al-Adiyat, surat Al-Adiyat, di mana surat Al-Adiyat ini dimulai dengan sumpah. Jadi wa itu terkadang dia bermakna wawu atof, wawu yang maknanya dan yang paling banyak itu dan. Tetapi di surat-surat tertentu wawu itu dia terkadang masuk bukan maknanya dan, bukan masuk wawu atof, tapi dia masuk wawu qasam, maknanya wawu yang berfungsi sebagai sumpah. Semua ayat, ya, jadi demi masa, demi dan lain-lain, ya. Jadi semua ayat, semua surat yang diawali dengan wawu qasam, maknanya Allah itu menyampaikan atau seakan-akan berpesan pada pembaca, ini perkara serius, ini persoalan yang serius, ini hal yang penting, sehingga Allah memulai dengan wawu qasam. Salah satunya adalah wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang. Jadi kalau diterjemahkan itu biasanya pakai kuda. Di antara para ulama, termasuk para sahabat sendiri, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, misalnya sahabat Ibnu Abbas yang pernah saya sampaikan, seorang sahabat yang ahli tafsir di zamannya, di zaman para sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir kan Ibnu Abbas, yang ketika digendong didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, gitu ya. Dan karena Rasulullah yang mendoakan, ya jadi beneran. Jadi beliau sebagai ahli tafsir sejak usia belia, usia muda. Jadi masa remaja beliau sudah dikenal sebagai ahli tafsir. Ketajaman untuk menafsirkan ayat Al-Quran luar biasa, karena langsung mendapatkan mandat dari Rasulullah. Itu Ibnu Abbas.
Kata Ibnu Abbas, wal 'adiyati dhabaha itu demi kuda yang berlari sangat kencang sehingga menimbulkan suara. Suara kalau kuda berlari kencang suaranya disuntik. Terus gak usah dibunyikan ya, gak akan bisa jenengan. Yes, pokoknya gitu. Dia terengah-engah sampai suaranya terus ngos-ngosan, bahasanya gitu ya. Ada yang menafsirkan demi kuda, tapi menurut sahabat Ali itu juga salah seorang sahabat yang di antara khulafaur rasyidin yang paling pintar itu kan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau di syair-syair itu kan apa? Wa aliyun babuha kan gitu ya. Apa yang awalnya itu apa? Pokoknya lanjutannya wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya ilmu. Artinya sahabat Ali itu adalah sahabat yang pintar. Dari sisi keilmuan pintar. Menurut sahabat Ali, wal 'adiyati dhabaha itu demi al-ibil, maknanya unta, bukan kuda, demi unta yang berlari kencang. Jadi ketika Allah itu membuat perumpamaan, ketika Allah itu membuat sumpah, itu disesuaikan dengan zamannya saat itu. Ketika Allah itu melukiskan keindahan surga, itu kan tajri min tahtihal anhar. Jadi ada sungai ya yang mengalir, ada air terjun, kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir di bawahnya, gemericik suaranya gitu ya. Kenapa? Karena saat itu yang paling dirindukan, paling dianggap indah itu adalah sungai yang mengalir. Jadi ada air terjun, terus ada sungai yang mengalir. Bagi orang Pujon biasa, gitu ya. Bagi orang Pujon daerah Malang sana harus biasa ngarepe omah. Tapi dulu Allah itu membuat perumpamaan yang indah ya saat itu. Saat turunnya ayat Al-Quran di kota Makkah, itu yang diimpikan keindahan itu ya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai tersebut. Nah, ketika Allah membuat sumpah juga demikian. Sumpah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kecintaan orang-orang Arab saat itu. Mereka senang dengan sungai, senang dengan adanya matahari, senang dengan adanya kalau gembalaan kan ada kuda, ada unta. Maka di sini wal 'adiyati dhabaha, demi, kalau sahabat Ibnu Abbas, demi kuda yang berlari sangat kencang sehingga mengeluarkan suara. Ada yang menafsirkan sahabat Ali radhiyallahu an, beliau menafsirkan ini demi unta yang berlari kencang sehingga mengeluarkan suara. Kira-kira yang lebih pas kuda apa unta? Sing larinya kencang itu kuda. Karena yang larinya kencang terus suaranya ngos-ngosan itu kuda. Maka para mufassir, kebanyakan para mufassir itu menerjemahkan atau menafsirkan lebih condong pada penafsiran kuda. Makanya kalau jenengan cek di terjemah-terjemah Kemenak itu demi kuda, bukan demi unta. Baik, sebelum masuk ke surat Al-'Adiyat, ini sama-sama isinya adalah cerita atau isinya adalah tentang keimanan terhadap hari akhir ya. Keimanan terhadap hari akhir. Sebelum masuk di surat Al-'Adiyat, kemarin kita sudah kaji di surat
al-qari'ah ya, baik secara bacaan maupun secara makna, tarjim lafziyah, dan kita pahami secara makna dari tafsir Jalalain, tafsir yang singkat padat. Baik, kita baca dulu surat Al-Qari'ah, setelah itu masuk di surat Al-'Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Di surat Al-Qari'ah kemarin sudah kita bahas tentang hari kiamat. Awalnya itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu sesuatu yang membelah. Asalnya membelah. Membelah apa? Membelah, dan karena benturan yang terjadinya benturan yang keras sehingga terbelah. Tapi secara umum diterjemahkan hari kiamat, ketukan yang begitu keras sehingga menimbulkan suara yang memekakkan. Maka dimaknai Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Ma apa Al-Qari'ah hari kiamat. Wa dan ma apa adroka kamu mengetahui atau apakah. Wa dan ma apakah adroka kamu mengetahui ma apa Al-Qari'ah hari kiamat. Yauma hari yakunu ada annasu manusia seperti al-farashi laron. Mari kita terjemahkan laron ya. Al-farashi laron, atau ada yang menerjemahkan anai-anai gitu ya. Anai-anai. Tapi lebih familiarnya kan laron gitu ya. Lebih familiar, makanya kalau kita menerjemahkan mana yang lebih familiar di telinga kita.
kal farasyika seperti al farasyi laron, al mabthuthi yang berterbangan. Wa dan takunu ada al jibalu gunung ka seperti. Jadi menerjemahkannya per lafaz atau per kata itu ka dipisahi. Ka seperti al-ihni, kemarin kita terjemahkan apa? Kapas nih, apa bulu? Kapas nih. Kapas. Kapuk ya. Lek kapuk itu bahasa Jawa ya. Kapas itu. Al-ihni kapas, al-manfushi yang dihambur-hamburkan. Jadi karena saking ringannya bumi yang mestinya sebagai patek bumi ya, gunung yang mestinya sebagai pasak ya, pasak itu penguatnya bumi, tapi nanti di hari kiamat ringan ya, ringan. Kal al jibal gunung, ka seperti al ihni kapas, al manfush yang dihambur-hamburkan. Kenapa? Saking ringannya gitu nih. Saking ringannya. Fa maka amma adapun man orang sakulat berat mawazinuhu timbangannya, hanya timbangan amal kebaikannya lebih berat yang kemarin kita jelaskan ya. Fa maka huwa dia fi di dalam maisyatin kehidupan radiyatin yang diridhoi atau radiyatin yang memuaskan, yakni kehidupan yang memuaskan berarti di surga. Wa dan amma adapun man orang khaffat ringan mawazinuhu timbangannya, ini satu akar kata dengan mizan timbangan, maksudnya di yaumul atau yaumil mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Wa dan amma adapun man orang khaffat ringan mawazinuhu timbangannya, ringan timbangan amal kebaikannya, fa maka ummuhu, kemarin diterjemahkan atau ditafsirkan tempat kembalinya, hawiyah atau maka tempatnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Ummu itu awalnya ibu itu kan tempat kembali ya. Mananya ini dibahasakan dengan ibu itu karena anak yang lari jalan kemanapun, main kemanapun itu nanti akan kembali pada ibunya, itu nih. Jadi dibahasakan ummu, tempat kembali. Fa maka ummuhu tempatnya hawiyah adalah neraka hawiyah. Wa dan ma apa adroka kamu mengetahui, atau wa dan ma apakah adroka kamu mengetahui mahiyah apa itu neraka hawiyah, narun yaitu neraka atau api, narun yaitu api, hamiyah yang sangat panas, hamiyah yang sangat panas. Kemarin sudah kita pahami dari sisi tafsirnya ya. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Sarang 2, 3. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Al-Qari'atu hari kiamat. Monggo. Al-Qari'atu hari kiamat. Ma apa Al-Qari'atu hari kiamat. Monggo. Ma apa Al-Qari'atu hari kiamat. Wa dan ma apakah adraka kamu mengetahui ma apa Al-Qari'atu hari kiamat. Kita ulang. Wa dan ma apakah adraka kamu mengetahui ma apa Al-Qari'atu hari kiamat.
yauma hari yakunu ada annasu manusia ka seperti al-farashi laron al-mabthuthi yang berterbangan, pakai laron bukan anaknya nih ya. Ulangi lagi, yauma hari yakunu ada annasu manusia ka seperti al-farashi laron al-mabthuthi yang berterbangan. Terus dan takunu ada al-jibalu gunung ka seperti al-ihni kapas al-manfushi yang dihambur-hamburkan. Kita ulang, watakunu dan takunu ada al-jibalu gunung ka seperti al-ihni kapas al-manfushi yang dihambur-hamburkan. Famaka amma adapun man orang sakulat berat mawazinuhu timbangannya. Sarang 2, 3. Famaka amma adapun man orang sakulat berat mawazinuhu timbangannya. Famaka huwa dia fi di dalam aisyatin kehidupan radiyatin yang diridhoi. Sarang famaka huwa dia fi di dalam aisyatin kehidupan radiyatin yang diridhoi atau kehidupan yang memuaskan. Dan amma adapun man orang khaffat ringan mawazinuhu timbangannya. Sarang dan amma adapun man orang khaffat ringan mawazinuhu timbangannya. Famaka ummuhu tempatnya hawiyatun neraka hawiyah. Ulang, famaka ummuhu tempatnya hawiyatun neraka hawiyah. Dan ma apakah adraka kamu mengetahui ma apa hiya neraka hawiyah. Ulangi, dan ma apakah adraka kamu mengetahui ma apa hiya neraka hawiyah. Narun api hamiyatun yang sangat panas. Ulangi, narun api hamiyatun yang sangat panas. Jadi insya Allah ketika kita setelah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, kemudian kita baca surat Al-Qari'ah, maka setiap kata kita sudah memahaminya dan kita sudah paham setiap ayat. Begitu kita baca langsung paham. Setuju Pak? Nambah lali ya. Pokoknya sudah diikhtiari gitu Pak. Sudah diikhtiari. Bagaimana kita baca Al-Quran, terutama surat-surat pendek An-Nas sampai Al-Duha, kita berupaya memahami apa yang sudah kita ucapkan. Kita masuk di surah Al-Adiyat sekarang ya. Ini sesi 1 ya. Sesi 1 itu penguatan di praktek bacaan. Jadi pertama, kalau di surat Al-Adiyat ini yang perlu kita perhatikan adalah panjangnya kalimat yang terakhir. Dhabha, qadha, subha, naqa'a, jam'a, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena seringkali terlalu panjang membacanya. Padahal ini secara konsep adalah mat iwad. Nanti kita cek bagaimana praktek mat iwad atau konsep mat iwad dalam ilmu tajwid dibaca panjang berapa harokat. Kita cek. Kemudian berikutnya adalah di akhir ayat yang panjang-panjang kemudian diakhiri dengan qalqalah. Ini dipastikan kalau panjang terus mantul
maka pantulannya harus kuat. Pokoknya panjang terus dipantulkan harus kuat. Maka ketika membaca praktek yang di ayat 6 misalnya, innal insana li rabbihi lakanud, pakai d kuat. Jadi bukan lakanud kurang, harus kuat nud. Wa innahu ala dzalika lasyahid, harus kuat ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Pokoknya kuat semua nih. Yang warnanya kok biru ya. Pantulannya kuat. Yang terakhir membaca surat Al-Adiyat secara praktek bacaan. Jadi dua-duanya penting ya. Memahami ayat yang kita baca penting. Membaca secara tartil juga penting. Jangan kemudian dipelintir salah satu. Yang penting paham maknane, wis maca sing penting muni, tidak boleh. Karena sama-sama perintah, semuanya perintah. Baca Quran dengan tartil itu juga perintah di Quran. Kemudian memahami makna ayat yang kita baca juga perintah. Semuanya perintah. Terus nggak usah kemudian kita bilang, wah gak penting bacaan, sepenting ngerti maknanya. Padahal maknanya ya guys nggak ngerti. Jadi podo-podo pentingnya pun. Moco nggih penting, memahami makna juga penting. Jangan mengabaikan salah satu pokoknya gitu. Sama-sama pentingnya. Nanti An-Nas sampai Ad-Duha, kalau kita sudah selesai, sudah khatam Ad-Duha, sampai kira-kira berapa kali pertemuan lagi? Sampai Ad-Duha. Akhir tahun Pak ya? Akhir tahun. Apa ya? Nanti kalau misalnya akhir tahun sudah selesai bulan Desember ya, berarti awal tahun, tahun baru Januari ya, langsung kita wisuda ya. Karena sudah khatam memahami An-Nas sampai Ad-Duha, wisuda. Bismillah. Baik, kita baca bareng. Setelah itu nanti kita pahami pada sisi bacaan, tapi kita pahami ini kiri ini ya. Menaiwat. Jadi semua kalimat yang akhirnya itu an pokoknya ya. Terus dibaca waqaf, hilang tanwinnya, itu namanya mad iwad. Jadi mad iwad itu maknanya pengganti. Apa yang diganti? Jadi misalnya wal 'adiyati dhabha. Asalnya kan dhabhan ya. Ada yang diganti. Apanya yang diganti? Khan tanwin diganti dengan dipanjangkan alifnya. Asalnya kan wal 'adiyati dhabhan, tidak panjang Pak. Kalau fathatain berarti tidak panjang. Begitu dihilangkan tanwinnya diganti dengan mat atau dipanjangkan. Wal 'adiyati dhabha. Jadi al-waqfu 'ala at-tanwin al-mansub fi akhir kalimat. Ketika ada kata yang
berakhiran fathatain kemudian dibaca berhenti waqaf ya, maka fathatain diganti dengan huruf fathah dan dipanjangkan. Jadi diganti, dihilangkan tanwinnya, diganti dengan fathah. Asalnya fathatain, tanwinnya hilang jadi fathah saja dan dipanjangkan. Wal-'adiyati dhabha. Sekarang pertanyaannya, cara membaca wal-'adiyati dhabhan kalau waqaf atau dibaca berhenti jadi wal-'adiyati dhabha, itu mencontoh siapa? Jenengan mencontoh siapa? Wong asale dhabhan kok dadi dhabha. Iki lho melu sapa? Nah nggih, jenengan melu sinten ngoten niku? Wong maca wal-'adiyati dhabhan kok jadi dhabha. Ini melu sapa? Jawabannya itu seperti ya. Atau gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Kena kan akhirnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan jadi min. Melu sopo orang Arab ya. Orang Arab. Jangan melu wong Jawa. Jadi orang Arab itu kalau membaca waqaf ya, membaca waqaf yang akhirnya fathatain semua ya. Yang sini kan fathatain. Bihadza matsalan asyrata ainan, kan fathatain semua ya. Atattakhiduna huzwan samanan qalilan, pakai lan, wa nadhiran linnasi imaman. Ketika membacanya waqaf berhenti berarti ini, maka caranya orang Arab itu hilangkan tanwin. Bihadza matsala, hilang tanwinnya kan. Asyrata aina atattakhiduna huzwa, hilang tanwin semua. Samanan qalila wa nadhira linnasi imama. Asalnya imaman jadi imama, dan itu panjangnya hanya 2 harokat, 1 alif, tidak boleh lebih. Terus gimana kalau ada yang mempraktikkan lebih? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Itu awakno itu enak-enak no, tapi keliru. Kira-kira gimana kalau ada yang imam itu awakno seperti itu, diapakan imamnya? Masa suruh berhenti yuk, batal buyar sholat ya, tinjarno dibiarkan saja. Cuman itu kan kesalahan sebenarnya. Kesalahan apa? Kedawan. Jadi nggak boleh terlalu panjang. Wal-'adiyati dhabha, 2 harokat saja. Fal-muriyati qadha fal-mughirati subha. Pokoknya 2, tidak boleh terlalu panjang. Apakah kalau terlalu panjang merubah makna? Jawabannya tidak. Enggak sampai merubah makna. Tapi secara hukum tidak menepati aturan panjangnya, itu aja. Dan itu masih banyak Pak yang membaca wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fatharna bihi naq'a fasatna bihi jam'a. 2 makna.
kayak niru-niru Imam Masjidil Haram. Tapi kedawan, buat tenang soal kedawan terlalu panjang. Ya. Jadi cukup 2 harokat. Kemudian berikutnya yang kita perhatikan di akhir. Di akhir itu inna rabbahum bihim, itu ya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim. Ini mem sukun ketemu dengan ba. Itu banyak yang praktek masih inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Banyak yang begitu. Mestinya didengungkan sempurna. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Dengung itu kelihatannya sepele, tapi banyak di antara masyarakat kita yang tidak teliti dalam hal dengung. Atau mungkin yang lain teliti, tapi 1-2 di akhir yang kurang teliti. Mestinya وَمَنْ يَعْتَصِمْ dengung yang merah-merah ini. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ. Jadi ketika kita nemukan ada mem sukun depannya ba, kata singkatan ini, pastikan dengungnya dihitung 3, berarti sempurna. Sempurna. Sama dengan ketika kita baca ini. Wa husila ma fis sudur. Setelah itu inna rabbahum bihim. Nah, ini dengungnya sempurna. Jangan sampai dibaca inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Berarti ada yang kurang sempurna. Yang mem sukun ketemu dengan ba karena ikhfa syafawi. Jadi harus didengungkan dengan sempurna. Baik, kita baca dari awal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah niatnya mau minum apa? Wal 'adiyati dhabha. Sarang. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Ini kita yang baca a semua yang di akhir ini. Ketika baca a, mulut itu membuka. Jadi simbol fathah atau fathatain itu simbol mulut harus terbuka sehingga bunyinya jelas fathah a. Termasuk nanti ketika masuk di kalimat-kalimat yang lain, maka jangan sampai berubah. Termasuk kalimat adzan, hayya 'alas shalah, la kan la ya.
hayya 'alas shalah, la kan pakai a ya. Pakai a. Itu jangan sampai bunyi e. Hayya 'alas shalah. Jadi namanya. Jadi ngomong. Ada yang begitu itu. Ada nggih? Betul ya? Nggih. Kalau enggak jadi itu namanya enggak menjaga harokat fathah. Makanya kalau ada muadzin, ada orang yang adzan, hayya 'alas shalah, diapakan, Pak? Ya sikon terus napa masuk kon mandek. Nggih. Jadi menjaga harokat. Falmughirati subha. Sekarang falmughirati subha fa'atharna bihi naqa'a. Sekarang fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil syadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ini kalau kita membaca dan melihat teks. Membaca, melihat teks. Nah, kalau kita sholat kan tidak melihat teks, Pak ya. Maka seringkali ketika kita membaca surat Al-Adiyat seperti ini misalnya, itu seringkali prakteknya seperti dulu waktu zaman kita umur SD pas menghafal. Banyak yang begitu. Akhirnya Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Itu yang terjadi. Pokoknya cepet-cepetan. Makanya pentingnya sekarang menyesuaikan dengan teks itu sambil kita niteni. Apakah waktu dulu kita menghafal sudah sesuai dengan hukum tajwidnya? Kita cek lagi. Makanya ini penting untuk kita terus setiap pertemuan, walaupun nanti sesi 2 kan saatnya kita terjemah dan tafsirnya, ya. Sesi 1 bacaan, sesi 2 terjemah dan tafsir. Ini kalau di surat An-Nas sampai Ad-Duha, jadi 2 sesi gitu, ya. Nanti kalau setelah sampai Ad-Duha, nanti kita pindah di surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah itu merangkum 80% kata yang ada dalam 30 juz Al-Quran. Begitu kita sudah menguasai, bisa menerjemahkan setiap kata yang ada di surat Al-Baqarah semuanya, maka 80% kita bisa menerjemahkan
Betul ya? Nanti kita buktikan. Kapan selesai surat Al-Baqarah? Biasanya satu kali pertemuan itu 1 sampai 2 ayat, Pak. Jenengan kalikan nanti. Butuh berapa tahun gitu ya? Berapa tahun? Nggih. Wah diniati mawon nggih. Diniati mawon. Wis sing penting jenengan guys pokoke teko golek tempat senden wis nyaman. Nyaman pokoke. Masih ngantuk-ngantuk tetap boleh ganjaran. Baik, saya kira cukup dan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.